Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Singkawang. Saat ini saya sudah berada di Jalan Sama-Sama nomor 4 Plat, yaitu tepatnya di tempat pembuatan stempel. Kita biasa mengenal stempel, yaitu stempel yang biasa dipesan oleh kantor-kantor ataupun instansi-instansi dari pihak swasta maupun non swasta. Kali ini saya akan mengupas tentang stempel yang cetak atau dibuat khusus untuk yang dinamakan stempel dewa. Stempel dewa ini biasa dipakai untuk keperluan atau merupakan salah satu properti yang digunakan oleh para tatung. Bagaimana cerita selengkapnya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita saksikan berikut ini. Saat ini di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Edilius, yaitu salah seorang narasumber yang mengantarkan kami sampai kepada pengrajin pembuat stempel dewa. Dan di samping saya Bapak adalah seorang pengrajin ya Pak ya. Bapak adalah pemilik dan pengrajin dari stempel dewa. Stempel dewa itu seperti ini pemirsa, bisa Anda lihat bentuknya. Dia terbuat dari kayu dan ada ukiran dan ini saya tidak tahu apa ukirannya, sepertinya huruf-huruf Cina ya Pak ya, huruf Cina. Baik Bapak, saya sekarang mulai dari Bapak pengrajin dulu Pak Edi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ke Pak siapa Pak? Nama Bapak? Sim Chai Kyong. Pak Sim Chai Kyong, biasa dipanggil Bapak Akyong. Ya. Ya baik, Pak Akyong, sudah berapa lama Bapak mulai menggeluti stempel, membuat stempel dewa ini Pak? Tahun 57 lah. Tahun 1957, waktu itu masih sangat sepi di Singkawang ini Pak ya. Tapi sudah mulai membuat. Waktu itu bagaimana Pak kisahnya kok bisa Bapak mulai membuat ini? Apakah karena mulai ada pesanan atau Bapak sudah memulai membuat stempel yang lain atau selain ini Pak? Selain ini pernah Bapak membuat stempel yang lain tahun 1957 itu? Dulu pertama awalnya? sih tahun 56 masih sekolah SMP kelas 2 lah itu. SMP kelas 2 sudah mulai membuat ini, tapi Ya. bukan ini mungkin Pak ya? Stempel biasa atau stempel yang macam inilah. Oh, stempel memang sudah huruf Cina dulu ya Pak? Ya. Waktu itu agak memang kecil. pemerintahan Cina masih ada di sini ya, Ya, Pak ya? masih. Baik, Bapak, sudah berapa tahun Pak? Mulai berapa tahun setelah mulai membuat, Bapak mulai menerima pesanan yang banyak, mulai membuat stempel dewa ini Pak? Paling banyak itu mulai dari 2000 tuh. 2000 mulai banyak tatung mungkin ya Pak ya? Ya, mulai tatung. Berkembangnya tatung, Ya. baru banyak pesanan ini Pak. Dalam sebulan berapa banyak Bapak menerima pesanan ini Pak? Satu bulan berapa banyak Bapak membuat ini? Itu sih tak dikenal Nggak lah. bisa itu, tapi biasanya berapa banyak Pak? Biasanya rata-rata sampai 50 atau lebih? Kita tahu Kurang di lebih Singkawang lah. ini banyak tatung loh Pak. Ya, Karena banyak. kelentengnya sendiri aja bisa disebut sebagai 1000 kelenteng Pak. Kalau sekarang sih memang banyak lah nyilit Banyak ya, Pak, buku ya? itu ya. Mungkin karena mau Imlek nih Pak atau mau Ya. Cap Gome? Ya mau dekat Imlek, Cap Mau Gome dekat baru Imlek mulai banyak. banyak ya Pak ya? Ya kalau biasa sih enggak. Kalau hari biasa kurang, Ya. tapi kalau menjelang Imlek dan Cap Gome mulai banyak pesanan ya, Ya. Pak ya. Baik Bapak, terima kasih. Saya coba ke Pak Edilius dulu ya Pak. Pak Edi, ini Pak, menurut Bapak stempel dewa ini seperti apa sih Pak? Oke, Apakah khusus hanya digunakan untuk tatung aja Pak, untuk kelenteng? ya setahu saya seperti itu. Karena ini tidak lazim dan hanya dibuat dari kayu. Biasanya kalau kita lihat di ini, ya biasanya kalau kita lihat di ini di acara ritual-ritual tatung, biasanya kan mereka stempelnya kuat sekali ya. Dan setahu saya sampai hari ini Hentakannya itu Pak, hentakannya kuat kan? Iya. Jadi setahu saya sampai hari ini belum ada penggantinya selain kayu. Dan itu dikerjakan secara manual. Iya. Nah di sini saya sendiri memberikan apresiasi luar biasa karena skill seperti Pak Chai Kyong ini sudah langka sekali. Mungkin Ya, nanti kita bisa bahkan jarang sekali ya Pak ya? mungkin nanti kita tanya Pak Chai Kyong ya. Tapi setahu saya di Singkawang cuma satu-satunya. Ini satu-satunya Pak? Iya, Baik, iya. baik Pak. Menurut Pak Edi sendiri, setahu Pak Edi nih, Ya. pembuatan stempel dewa ini kan sangat unik. Berarti adakah satu ritual yang Bapak ketahui dari Bapak Akyong sebagai pemilik dan pengrajin melakukan ritual khusus untuk membuat ini Pak, sebelum membuat ini? Ini mesti kita tanyakan Pak Chai Kyong sendiri. Baik Pak Akyong, kalau Bapak membuat satu stempel, apalagi ini bentuknya stempel seperti ini ya Pak ya, ini kita lihat ini kan seperti tanda ya Pak ya,
untuk apa ini, saya tidak tahu, ini ada patkwa ya Pak. Seperti ini. Apakah sebelum membuat ini Bapak ada ritual khusus atau apa Pak? Apa bisa Pak disampaikan ritual khusus, mungkin Bapak kurang mengerti Pak Akyong? Iya, silakan Pak, silakan. Oh, kadang-kadang ada. Ada gangguan mungkin Pak? Dia begitu. Kalau dia punya tatungnya itu, dewa ada bilang kalau mau sit saya, kita ikut sit saya lah. Oh, Umpama 2 hari sebelum buat ini, 2 hari. bikin saji gitu. Ya. Nanti saya bantu. Iya, ada itu Pak ya. Jadi yang suruh itu adalah pemilik ini ya, yang order. Dewanya. Yang order dari atas pesan dari dewanya. Ya. Oke. Gimana Pak? Gimana? Ya, mungkin saya bisa jelaskan. Jadi kalau dewa tertentu akan order ini melalui siapa yang disuruh, dia akan datang ke Pak Chai Kyong, kemudian dipesankan untuk membuat stempel ini harus vegetarian dulu selama berapa hari misalnya. Oh, jadi pantang makan daging. Pantang makan daging. Itu tergantung order. Ada ritualnya, ada pantangannya ada, ya Pak, tergantung juga gitu ya. Tergantung dari pemesanan ya Pak. Iya. Tergantung dari dewa. Dari dewa yang dititipkan si pemesan itu. Baik, Singkawang masih bersama Pak Edilius dan Pak Akyong sebagai pengrajin stempel dewa. Pak Edi, bagaimana ke depannya tentang stempel dewa ini? Saya bertanya, apakah bisa dikembangkan sebagai suatu kerajinan yang ada di Kota Singkawang, ataukah bagaimana Pak untuk ke depannya ini tentang stempel? Iya, untuk stempel dewa ini sesuatu yang skill kelas tinggi ya. Tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Makanya sampai hari ini yang kita tahu di Singkawang sendiri menyisakan Pak Akyong sendiri ya. Dan kita bersyukur tadi Pak Akyong juga sudah bilang bisa diteruskan kepada anaknya. Saya pikir ini kalau kita bicara skala usaha, saya pikir susah karena ini skill ya. Kita hanya bisa bersyukur karena masih ada yang mewariskan ini. Sudah warning, sudah benteng terakhir. Karena dulu setahu kita masih ada 1-2 ya, dan mereka rata-rata ujur sudah 70-80 tahun dan akhirnya meninggal, hanya menyisakan 1 Pak Akyong sendiri. Kekhawatiran dari kita rata-rata sebagai orang yang mencintai akan seni dan budaya, terutama kebudayaan tradisional, ini akan punah nanti Pak. Mungkin ada saran atau harapan dari Bapak ke pesan-pesan Bapak Edilius sebagai salah seorang yang aktif di etnis Tionghoa, menyampaikan kepada pihak pemerintah tentang hal ini. Iya, saya pikir Pak Akyong harus mendidik atau mewariskan tidak hanya 1 ke anaknya ya. Mungkin kalau bisa Pak Akyong harus bisa mendidik yang lain gitu. Atau mungkin keluarganya yang lain. Karena saya betul-betul pesimis, kalau ini tidak diwariskan, itu akan hilang sejarah kita ini, hilang sama sekali. Kita harus mencari satu terobosan solusi ya. Solusi untuk mengangkat kembali, bukan mengangkat Pak, tapi dengan arti menyebarkan, mewariskan keahlian ini Pak. Iya, betul. Pada generasi muda terutama. Iya. Baik, terima kasih Pak Edilius atas perbincangannya. Pak Akyong, harapan Bapak ke depannya untuk anak-anak Bapak, putra-putra Bapak, apakah dari sekarang, dari saat ini, mereka sudah mulai ingin membuat ini Pak, mewariskan ini Pak? Ya, sudah mulai ya Pak ya. Berarti Pak Edilius harapan ke depannya pasti ada. Berarti anak Pak Akyong akan mewariskan keahlian Pak Akyong membuat stempel dewa ini. Keahlian Bapak membuat stempel ini kepada anak Bapak ada, sudah mulai ikut, sudah mulai belajar ya Pak ya. Baik, siapa namanya tadi? Min Leong. Panggilannya Alyong. Baik, Alyong, apakah ada keinginan untuk mewarisi belajar dari Bapak? Ada pengen. Jadi selama ini sudah menerima pesanan apa aja? Biasa sih yang ada biasa. cap biasa aja. Kalau yang bukan khusus ini ya? Oh, yang ini ada. Yang ini sudah mulai bisa ya? Sudah mulai bisa membuat. Iya. Mudah bisa kayak gini bisa. Sepertinya menurut kata Pak Edilius bahwa di Singkawang ini hanya Bapak lah yang bisa membuat. Menurut pendapat kamu gimana?
Iya. Bangga nggak punya bapak yang pintar membuat ini ya? Sebenarnya ini orang menganggap sepele loh, tapi ini luar biasa rumit karena dengan huruf-huruf huruf Cina ya, yang sangat rumit dan halus pengerjaannya. Pernah tidak dalam suatu masa bapak kesulitan menerima pesanan yang banyak, kamu ikut membantu bapak? Apakah dari memotong-motong atau gimana? Ada, ya? ada. Menurut pengamatan kamu, berkembang nggak selama ini usaha bapak di bidang stempel dewa ini? Kurang lebih lah. Kurang lebih ya, setiap tahun, tapi selalu ada pesanan ya. Kalau sana ada. Harapan kamu ke depan untuk stempel dewa ini gimana? Semoga lebih maju lah. Lebih maju, dan Ya. kamulah penerusnya barangkali ya. Ya. Mungkin kamulah yang akan meneruskan usaha bapak ini ya. Dan mudah-mudahan ke depannya juga sukses dan semakin dikenal stempel dewa ini di Kota Singkawang terutama. Bapak Akyong, pernah tidak bapak menerima pesanan ini di luar dari Kota Singkawang, Pak? Pernah Dari mana aja biasanya, Pak? Jakarta, Pontianak, dan juga Ada Pontianak, Jakarta. kadang-kadang itu Kucing ada juga, Oh, dari tapi luar negeri sampai Kucing ya, pesan di sini ya, Pak ya? tapi agak kurang lah. Baik. Ya. Baik, Bapak. Ini kan menggunakan tinta waktu mengecap itu, Pak. Tintanya apakah Bapak juga menjual? Enggak, Oh, tinta masing-masing pakai. oh masing-masing pakai. Nah, Dan itu nah, tinta khusus juga ya, Pak ya? Cuma dia mesti mau pakai merah. Biasanya cuma pakai merah, Merah, ya? Yang bukan- pada umumnya ya, Pak Ya, ya? ya. Baik, Bapak. Pak, harapan Bapak nih ya. Harapan Bapak sebagai orang tua kepada anak Bapak, bagaimana Pak tentang usaha Bapak ini, Pak? Ini apa usaha? Cuma Ya, paling tidak ini usaha loh Pak, usaha yang sangat unik. Orang lain tidak bisa mengerjakannya. Harapan Bapak untuk putra Bapak mungkin meneruskan atau bisa, jangan sampai ini budaya atau kerajinan ini bisa, berarti Bapak harus menurunkan ke anak Bapak bagaimana? Jangan sampai hilang gitu Pak. yalah. Mudah-mudahan Ya. anak Bapak ada keinginan untuk meneruskannya Pak ya. Ya. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Berarti Pak Edilius harapan kedepannya pasti ada. Berarti anak Pak Akyong akan mewariskan keahlian Pak Akyong membuat stempel dewa ini. Baik, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Akyong, seorang seniman ukir ya, pembuat stempel dewa, dan Bapak Edilius selaku narasumber stempel dewa. Sederhana, murah senyum, dan ramah menyambut kedatangan saya, itulah profil Pak Akyong. Beliau adalah seorang pengrajin yang hingga di usianya yang sudah mencapai 75 tahun ini masih tekun membuat stempel dewa. Stempel dewa adalah stempel yang hanya digunakan oleh klenteng-klenteng melalui ritual para tatung. Stempel dewa berbahan dasar kayu yang khusus yang disebut dengan kayu hantu. Kayu ini sangat harum, namun beliau mengatakan bahwa kayu ini hanya untuk membuat stempel saja dan tidak bisa digunakan untuk membuat perabotan di dalam rumah. Dan bahkan kebanyakan masyarakat Tionghoa pantang membawa kayu jenis ini masuk ke dalam rumah mereka. Selain jago membuat stempel dewa yang unik ini, Bapak Akyong juga lihai dalam membuat kaligrafi tulisan Mandarin. Tangannya begitu lincah menulis huruf demi huruf sehingga menjadi kaligrafi yang begitu indah dan penuh makna. Keahlian Pak Akyong ini mulai sedikit demi sedikit diturunkan kepada putra bungsunya yang bernama Aliong. Hal ini dilakukan dengan harapan semoga ke depannya keahlian ini tidak punah termakan oleh zaman. Sekian bincang-bincang saya kali ini dengan pengrajin stempel dewa yang ada di Kota Singkawang. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Salam pasti ke Singkawang.